Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Mutiara Nuraini. Saya berasal dari Offering E23, Pendidikan Pancasila, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kali ini saya akan menjelaskan peran Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mengetahui lebih dalam, kita haruslah mengetahui pengertian dari Pancasila itu sendiri. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat 5 nilai utama Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan bangsa, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hal ini juga tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada alinea keempat. Yang kedua, pengertian IPTEK. IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Bahwa pengertian Pancasila sebagai dasar perkembangan IPTEK adalah yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, hal ini mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Hal yang keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, IPTEK memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi. Tetapi di lain pihak, dapat membunuh bahkan memusnahkan peradaban umat manusia di dunia. Berikut ini contoh dampak positif dan dampak negatif dari IPTEK itu sendiri. Berikut penjelasan dampak positifnya. Pada aspek politik, kemajuan IPTEK menjadikan keterbukaan dan kebebasan sehingga diharapkan dapat mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat mencapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara adalah pengaruh positif IPTEK bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil. Kemudian, dengan informasi tersebut, kita bisa belajar nilai tata sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, dan makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan juga merupakan positif IPTEK dalam hukum, pertahanan, dan keamanan. Berikutnya adalah dampak negatif dari kemajuan IPTEK. Kalian pasti tahu kan tentang hacker dan hoax? Perilaku hacker dan berita hoax adalah salah satu contoh pelanggaran hukum. Pada pasal 28 Undang-Undang ITE tahun 2008, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan tentang tindakan hacker dan penyebaran berita hoax telah diatur dalam pasal 30 Undang-Undang ITE tahun 2008 ayat 3 dan ancaman pidana pasal 46 ayat 3 sebagai berikut.
Pada pasal yang lain, yaitu pasal 33 Undang-Undang ITE tahun 2008, dijelaskan bahwa melawan hukum dengan melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagai mestinya. Ilmu pengetahuan dan teknologi di era generasi milenial. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katrol ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Selain hal yang dipaparkan tentang teknologi tadi, cara berpakaian remaja masa kini juga cenderung meniru budaya barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim, bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak diperlihatkan. Hal tersebut padahal sangat bertentangan pada nilai-nilai budaya Indonesia. Dari segi lain, dilihat dari segi sikap, banyak anak muda yang tingkah lakunya tidak kenal sopan santun dan cenderung cuek dan tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan. Mereka merupakan korban teknologi di mana teknologi dapat mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dan jika hal ini dibiarkan, akan dapat merusak moral generasi bangsa. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-sila lainnya, yang merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu dan teknologi tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya, artinya selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan ilmu dan teknologi bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, di pihak lain ilmu dan teknologi perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Saya Mutiara Nuraini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.